Kalaulah kemarin saya mengajak Anda untuk membahas kira-kira siapa sosok cawapres dari kalangan NU yang digadang-gadang bisa berpasangan dengan Prabowo dan juga Ganjar. Tapi malam hari ini tampaknya manuver dari capres-capres tidak hanya menggait cawapres ya, tapi sudah gencar mendekati para kiai dan juga ulama, bahkan juga bertandang ke pesantren demi pesantren. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini sesuai dengan judul saya, Kiai NU terbelah akan rumput akan pilih siapa. Dan di sini Mas Pangi Syarwi sudah bersama dengan saya di sini. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cak. Malam. Politisi kita sudah tersambung di sini mewakili Partai Gerindra, ada Bang Andre Rosiade, dan dari PDIP Mas Arya Bima. Saya masih menunggu Mas Syaiful Huda dari PKB. Saya mau sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak-bapak, apa kabar semuanya? Selamat malam. Selamat malam, Waalaikumsalam. Ya. Selamat malam. Baik. Andre. Saya ke Bang Andre terlebih dahulu ya. Ya. Bang Andre, kalau kemarin kita sempat berbincang mengenai sosok cawapres, mungkin kita tinggalkan itu. Tapi yang paling penting adalah bahwa langkah yang dilakukan oleh capres-capres adalah sudah semakin intens mendekati pesantren demi pesantren. Tapi ini sang penantang Anda, Pak Ganjar, juga melakukan hal yang sama. Bahkan bertemu dan dapat restu dari Kiai Haji Said Akil Siroj. Wah, bagaimana kalau Pak Prabowo ngantongi kiai apa ini? Seperti apa? Ya, sekali lagi tentu suara Jawa Timur sangat penting bagi kami ya. Karena kami belajar betul dengan kekalahan Pak Prabowo di 2014 dan 2019. Bahkan 2019 itu Pak Prabowo kalah dengan Pak Jokowi itu hampir 31% lebih di Provinsi Jawa Timur. Ini tentu menjadi pembelajaran kepada kami, sehingga tentu kubu Pak Prabowo, Koalisi Indonesia Maju sangat serius menggarap Provinsi Jawa Timur. Dan insya Allah seperti yang kita diskusikan beberapa hari lalu ya Caca, soal figur cawapres dan ketua tim pemenangan, ya insya Allah Caca, kita akan serius sekali menggarap dan kita lagi mempersiapkan berbagai kejutan yang akan kita tampilkan di saat pendaftaran cawapres nanti, capres dan cawapres nanti di KPU. Tapi insya Allah Caca tidak usah khawatir, kami betul-betul serius untuk menggarap Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan provinsi-provinsi yang lain. Karena memang battleground Pak Prabowo itu di Jawa Tengah kami tertinggal dibandingkan Mas Ganjar. Di Jawa Timur kami bersaing ketat dengan Mas Ganjar. Tentu kami akan serius menggarap ini, tapi tentu saya tidak bisa menyampaikan hal-hal apa saja yang bisa kita, karena ini bagian dari strategi pemenangan. Tapi kalau silaturahim dengan kiai, lalu hubungan dengan kiai, saya ingin tegaskan sekali lagi, Pak Prabowo sejak muda sudah sangat dekat dengan para kiai, para ulama. Kenapa? Karena Pak Prabowo ini prajurit. Prajurit itu selalu datang minta restu dan minta doa kepada para kiai. Itu sudah dilakukan sejak puluhan tahun yang lalu oleh Pak Prabowo. Sehingga kita bisa lihat bagaimana Pak Prabowo mungkin dibandingkan Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo satu-satunya figur yang paling dekat dengan almarhum Gus Dur. Bahkan Pak Prabowo satu-satunya calon presiden mungkin yang bisa masuk ke kamar Gus Dur dan memijat Gus Dur. Ya. Itulah menunjukkan bahwa betapa dekatnya Pak Prabowo dengan keluarga besar Nahdien dan juga para kiai dan para ulama. Begitu, Caca. Oke, nah Mas Arya Bima boleh dong ditanggapi, tampaknya kalau soal berebut suara, bahkan di sini Bang Andre mengatakan kalau soal dekat-dekatan ini Pak Prabowo sangat dekat sekali dengan almarhum Gus Dur ini. Bagaimana? Ya, menempatkan dulu cara pandang kita melihat warga Nahdien ya. Dan Muhammadiyah tentunya ini historis ideologis ya. Jelas PDI Perjuangan sejak dalam sejarah PNI dan Bung Karno, ya negara kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila ini ya political bondingnya ya warga Nahdien dan warga Muhammadiyah dan warga nasionalis. Intinya begini loh, tidak mungkin Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika dengan selamat persatuan, dengan meninggikan derajat toleransi di dalam berbangsa dan bernegara
kondisi saat ini bahkan ke depan tanpa warga dan tokoh Nahdliin. Contohnya soal hari santri. Itu inisiasi di dalam pemerintahan Pak Jokowi yang diusung sejak Nahdliin menjadi satu kesatuan dengan PDI Perjuangan. Kita ingin bahwa NKRI ini tidak mungkin ada tanpa para ulama kayak Kiai Hasyim Asy'ari, tanpa para kiai, tanpa pesantren, dan tanpa NU. Jadi kita tidak bisa terlalu pragmatis membawa NU ke politik elektoral yang tadi Mbak Caca katakan memecah belah. Jangan. Ya. Mendingan PDI mundur kalau sampai warga Nahdliin terpecah karena NKRI tergoyahkan. Ya kan? Kalau PDI Perjuangan ini tidak ada warga Nahdliin, tidak ada muslimat, tidak fatayat, tidak ada ansor, tidak ada banser, tidak ada EBNU, ya, tidak ada PMII. Loh, jadinya apa NKRI ini? Bisa jadi kayak Timur Tengah loh. Ya. Kita meyakini itu dulu cara pandangnya. Ya. NU dan Muhammadiyah ini pilar NKRI bersama kekuatan nasionalis. Nah, jangan sampai gara-gara politik elektoral ini kemudian terus kita mencabik-cabik kekuatan Nahdliin. Itu tidak. Persis yang digariskan seperti hanya Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Ya. Ya. Sekarang ini NU dimiliki oleh seluruh partai politik. Baik Gerindra, baik PDI, baik Demokrat. Semua memberi penguatan pada NU. Nah kemudian bahwa dulu Ibu dengan Wakil Pak Hasyim Musyadi, dengan Pak Yusuf Kalla, kemudian dengan sekarang Kiai Ma'ruf Amin, itu adalah bentuk penghormatan bagaimana NU tidak bisa di pinggir. Nahdliin harus ada di tengah di dalam persoalan bangsa ini saat ini dan ke depan. Oke. NU tidak boleh dimarginalkan. PDI tidak bisa hidup tanpa Nahdliin. Baik. Ya. Ya. Ini yang penting dulu bahwa kemudian sekarang ini Pak Ganjar itu dekat dengan para kiai, Pak Ganjarnya, tapi Soekarno, PNI, PDI Perjuangan sudah sangat dekat dengan Nahdlatul Ulama sejak Kiai Hasyim Asy'ari dan Bung Karno. Ya. Dan Hari Santri adalah tonggak sejarah di mana PDI Perjuangan Mas Arya Bima, iya, ditahan dulu Mas Bimo. Sejarah kalangan nasionalis dan kalangan santri dan kalangan kiai. Saya kira itu. Mas Bimo sepakat tidak ada yang ingin suara NU itu terpecah, tidak ada ingin juga bangsa kita terpecah. Tapi setiap kontestasi 5 tahun penting sekali selalu melakukan pendekatan ke para kiai sehingga menyebabkan kiai pun sudah punya dukungan seakan-akan suara para kiai ini juga terpecah. Dukung A, B, dan juga C. Nah sekarang saya ke Mas Huda. Mas Huda, kabar terbaru Kiai Haji Said Akil Siroj sudah melabuhkan pilihan ke Pak Ganjar. Padahal sebelumnya mau dijadikan kapten pemenangan nih. Bagaimana Mas Huda? Belum dapat konfirmasi secara tegas. Biasa kan semua kiai pasti siapa yang bertamu pasti diterima. Kiai Said sendiri belum menentukan sikap siapa yang akan diusung dan akan dibantu oleh beliau. Jadi belum ada konfirmasi kejelasan sikap dari Pak Kiai Said. Nah, sebelum ini saya ingin menjawab beberapa hal ya menyangkut soal isu yang kita bahas pada malam hari ini. Saya kira gini, para ulama, para kiai, para masyayikh itu dalam literasi politik posisinya adalah sebagai tokoh, sebagai leader, sebagai simpul politik. Nah, setahu saya hampir 10 tahun itu para kiai melakukan evaluasi atas berbagai peran, terutama peran politik kenegaraan warga NU. Nah, dari hasil evaluasi itu para kiai menyimpulkan beberapa hal. Salah satunya adalah para kiai dan ulama merasa butuh representasi atau perwakilan dari beliau-beliau. Nah, perwakilan dan representasi itu satu yang bisa berperan aktif di dalam kancah politik kenegaraan. Jadi tidak cukup sosok tertentu yang dianggap berafiliasi dan di kemudian hari tidak kira-kira tidak memperjuangkan dan tidak efektif berjuang terkait dengan aspirasi warga Nahdliin.
Dan Pak Kiai tahu persis bagaimana perjalanan evaluasi itu dan terus dilakukan. Oke. Nah, pada konteks itulah 3 tahun yang lalu para kiai membulatkan tekad mendorong Gus Imin dengan istilah budal Gus di Jawa Timur itu, mendorong Gus Imin untuk maju dalam kompetisi Pilpres 2024. Pertanyaannya, kenapa Gus Muhaimin? Ada 3 hal yang waktu itu dipertimbangkan oleh para kiai dan Gus mendorong Gus Imin. Yang pertama adalah Gus Imin adalah anak kandung dari Nahdien sendiri. Yang kedua, Gus Imin adalah ketua umum dari partai yang dilahirkan oleh PBNU, yaitu PKB. Posisi Gus Imin sebagai ketua umum itu penting supaya ketika berkompetisi, baik sebagai capres maupun cawapres, punya peran penting, tidak hanya menjadi pajangan. Kira-kira begitu. Nah, yang ketiga, permintaan dari para kiai meminta supaya kepemimpinan nasional itu harus duit tunggal. Jadi tidak boleh hanya sekedar merepresentasikan NU tapi tidak diberikan peran secara maksimal. Nah, duit tunggal itu kita bergabung dengan Mas Anies dan masangkan pasangan Amin ini, itu semangatnya adalah membangun kepemimpinan duit tunggal. Dan kebetulan seminggu ini kita keliling di Jawa Timur dan Jawa Tengah menempatkan pasangan Amin sebagai pasangan duit tunggal. Jadi suatu saat ada saja mungkin yang merepresentasikan NU atau warga Nahdien, tapi kalau tidak semangatnya kepemimpinan duit tunggal, para kiai, masyayikh dan para gus hampir dipastikan saya kira akan kembali ke rumah warga Nahdien dan akan mendorong pasangan Amin. Baik. Nanti saat lagi saya akan tanya kepada Mas Panggi Charwi bahwa tidak ada yang mau kemudian merasa ini memecah belah suara NU. Tapi masing-masing jualan branding ini. Tadi Pak Prabowo dekat dengan Gus Dur, Caimin darah biru NU, bahkan juga punya hubungan ideologis yang kuat antara NU dan juga Soekarno. Seakan-akan masih mau. Tapi nggak mau terlalu frontal. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.